Pengertian dan langkah-langkah crimping. Pengertian crimping yaitu proses di mana sebuah kabel jaringan diproses agar mampu menjadi sebuah kabel jaringan yang utuh dan sempurna sehingga mampu digunakan. Pengertian crimping yang simpel yaitu cara membuat kabel jaringan, alat dan bahan crimping. Tag crimping yang mempunyai fungsi untuk memotong kabel UTP. LAN tester mempunyai fungsi yaitu untuk mengetes kabel UTP yang telah dirangkai. Kabel UTP berguna untuk penghubung jaringan ke PC atau hardware lainnya. RJ45 konektor berguna untuk menyambungkan perangkat baik ke PC atau desktop dengan kabel UTP agar bisa terhubung sehingga menjadi jaringan yang utuh. Langkah-langkah mengcrimping: siapkan kabel UTP yang akan digunakan. Kemudian potong ujung kabel UTP dengan menggunakan crimping. Kemudian rangkai kabel UTP menjadi tipe string atau cross tip string. Ini biasanya digunakan untuk menghubungkan komputer jaringan yang memakai hub atau clean ke hub. Untuk tipe cross ini biasanya digunakan untuk menyambungkan langsung antar PC atau antar hub. Untuk yang belum tahu mengenai urutan tipe string, strike, dan cross bisa lihat di bawah. Crossover, strike, through. Setelah kabel UTP sudah dirangkai sesuai tipe yang akan digunakan, lalu masukkan kabel UTP tersebut ke RJ45 konektor. Kemudian setelah kabel selesai dirangkai, crimping kabel UTP yang telah dilengkapi RJ45 konektor tersebut ke dalam tag crimping. Lalu setelah itu uji coba kabel UTP tersebut ke LAN tester. Selamat mencoba. Pengertian dan cara kerja mail server. Mail server, email merupakan sebuah layanan pengertian surat elektronik yang dikirim melalui internet. Email dikirim dari suatu alamat email yang terdapat pada sebuah mail server kepada alamat email yang lainnya terdapat pada mail server yang sama mampu pada mail server yang berbeda. Cara kerja mail server. Pada mail server terdapat dua server yang berbeda yaitu incoming dan outgoing server. Server yang bisa menangani outgoing email adalah server SMTP Simple Mail Transfer Protocol pada port 25, sedangkan untuk menangani email adalah POP3 Pop Office Protocol pada port 110 atau IMAP Internet Mail Access Protocol pada port 143. Saat Anda mengirim email, maka email Anda akan ditangani oleh SMTP server dan akan dikirim ke SMTP server tujuan, baik secara langsung maupun melalui beberapa SMTP server di jalurnya. Apabila server tujuan terkoneksi, maka email akan dikirim, namun apabila tidak terjadi koneksi, maka akan dimasukkan ke dalam queue dan resend setiap 15 menit. Apabila dalam 5 hari tidak ada perubahan, maka akan diberikan underlive noting ke inbox pengirim. Seperti di bawah ini gambarnya. Apabila email terkirim, email akan masuk pada POP3 server atau IMAP server. Jika menggunakan POP3 server, maka apabila kita hendak membaca email, maka pada server di download sehingga email hanya akan ada pada mesin
yang mendownload email tersebut. Dengan kata lain, kita hanya bisa membaca email tersebut pada device yang mendownload email tersebut. Berada dengan POP3 IMAP server mempertahankan email pada server, sehingga email dapat terbuka kembali lewat device yang berbeda. Seperti yang di bawah ini. Pengertian monitoring jaringan. Monitoring jaringan adalah suatu proses mengumpulkan dan menganalisa data-data yang ada dalam suatu lalu lintas jaringan dengan tujuan memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada pada jaringan komputer tersebut. Nah, ini dia alasan utama kenapa admin harus melakukan monitoring jaringan. Yang pertama, dapat menjaga stabilitas jaringan karena kondisi jaringan selalu terpantau oleh admin, sehingga apabila suatu saat jaringan dalam keadaan yang abnormal dapat segera ditangani oleh admin. Yang kedua, mempermudah dalam pengawasan jaringan yang memiliki jumlah mesin host yang besar. Yang ketiga, membantu admin untuk lebih mudah mendeteksi kesalahan pada jaringan, gateway, server, maupun user. Yang keempat, mempermudah dalam pembuatan dokumentasi jaringan. Fungsi monitoring jaringan. Monitoring jaringan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan segala informasi yang berguna untuk nantinya dapat digunakan untuk mengontrol dan mengatur jaringan komputer dengan informasi yang telah terkumpul tersebut. Selain memiliki tujuan, monitoring jaringan juga memiliki banyak fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membantu dan mempermudah admin jika ingin mendesain ulang jaringan, mengatur flow control data dan paket yang berlalu lintas dalam jaringan. Yang ketiga, membantu admin untuk mengetahui aktivitas yang berlangsung dalam jaringan. Yang keempat, menganalisa kinerja jaringan komputer untuk membantu admin mengetahui berbagai informasi mengenai kinerja jaringan seperti kecepatan akses dan koneksi jaringan ke internet. Yang kelima, mengamati sistem keamanan jaringan, sehingga apabila pada saat monitoring admin melihat ada kelemahan pada sistem keamanan tersebut, kelemahan tersebut dapat cepat diperbaiki. Tahapan monitoring jaringan. Secara garis besar, tahapan monitoring jaringan hanya terbagi dalam 3 tahap, yaitu tahap pengumpulan. Pada tahap ini terdapat proses pengumpulan data monitoring yang terdapat pada jaringan. Yang kedua, tahap analisis. Proses analisis data monitoring dalam jaringan. Yang ketiga, tahap menampilkan hasil. Tahap ini akan menampilkan data hasil monitoring yang telah dilakukan. Macam-macam monitoring jaringan. Berdasarkan teknik yang digunakan, monitoring jaringan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, connection monitoring. Teknik monitoring jaringan di mana teknik ini melakukan monitoring dengan cara uji koneksi seperti tapping antara monitoring station dan device target dengan tujuan jika koneksi terputus maka dapat segera diperbaiki. Yang kedua, traffic monitoring. Teknik monitoring jaringan yang mana teknik ini menggunakan paket aktual dan kemudian menghasilkan laporan berdasarkan trafik jaringan tersebut. Contoh aplikasi monitoring jaringan. Yang pertama, NAP, yang kedua Wireshar, yang ketiga Log
LAN, yang keempat Angry IP Scanner, yang kelima Dude. Sekian pembahasan saya seputar monitoring jaringan. Terima kasih atas sekian pembahasan